Selamat berjumpa kembali di Breaking News Science News, berita ilmu pengetahuan. Kali ini kami akan menyampaikan kepada Anda tentang berita perubahan regulasi lebih sederhana. Dilansir dalam Kompas 4 Februari 2025, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendikti-Saintek, Profesor Satrio Soumantri Brodjonegoro membuka peluang untuk menghapus Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Permendikbudristek, Nomor 44 Tahun 2024 yang mengatur profesi, karier, dan penghasilan dosen. Pada acara Dies Natalis Universitas Indonesia, UI, ke-44 yang berlangsung pada Senin, 3 Februari 2025, Profesor Satrio mengungkapkan bahwa Permendikbud yang mengatur profesi dosen ini akan diganti dengan regulasi baru yang lebih mengedepankan prinsip otonomi perguruan tinggi. Profesor Satrio berharap perubahan ini dapat mengurangi beban administrasi yang selama ini dirasakan oleh dosen, serta menghilangkan tantangan terkait pencapaian indikator kinerja utama, IKU, yang sering dianggap sulit untuk dipenuhi. Perubahan ini diharapkan agar dosen tidak lagi terbebani dengan administrasi yang rumit dan bisa lebih fokus pada pengajaran dan penelitian. Kami juga ingin mempercepat proses perubahan regulasi agar lebih sederhana, sehingga dosen dapat lebih banyak berkarya, ujar Profesor Satrio. Menteri Saintek ini juga menegaskan bahwa kebebasan, freedom, adalah kunci agar perguruan tinggi bisa berinovasi. Dengan mengurangi atau bahkan menghapus peraturan yang membatasi ruang gerak kampus, dosen, dan mahasiswa, Profesor Satrio percaya bahwa kreativitas dan inovasi dapat berkembang pesat. Menurutnya, untuk mendorong perguruan tinggi menjadi lebih inovatif, mereka perlu diberi kebebasan untuk berpikir dan berkarya tanpa adanya aturan yang menghambat. Selain evaluasi terhadap Permendikbud Nomor 44 Tahun 2024, terdapat 4 regulasi lainnya yang juga sedang dalam proses revisi, yaitu Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 tentang profesi, karier, dan penghasilan dosen, Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi, Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian pemimpin perguruan tinggi negeri, PTN, Draft Kepmen Permenkemdikti-Saintek terkait gerasi tugas belajar, pengaktifan kembali, dan penyetaraan ijazah luar negeri. Profesor Satrio berharap perubahan-perubahan ini akan memberi ruang yang lebih besar bagi perguruan tinggi untuk berkembang dan menghasilkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Pakar tegaskan tukin dosen adalah hak. Kemendikti-Saintek diminta cairkan secara keseluruhan. Seperti dilansir dalam suarasurabaya.net, Selasa, 4 Februari 2025, Satria Unggul Wicaksana, dosen hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, menegaskan bahwa tunjangan kinerja (tukin) untuk dosen merupakan hak yang harus dipenuhi sebagai bagian dari kesejahteraan dosen, khususnya bagi dosen perguruan tinggi negeri (PTN) yang berstatus ASN. Satria menyampaikan bahwa tukin yang tidak diberikan antara tahun 2020 hingga 2024 dan baru akan dibayarkan pada 2025 bertentangan dengan prinsip pemenuhan hak dasar dosen. Menurutnya, dalam Undang-Undang Dasar sudah dijamin adanya alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Oleh karena itu, kebijakan yang tidak memprioritaskan pendidikan adalah hal yang miris dan bertentangan dengan amanat konstitusi. Satria juga mengkritik kebijakan Kemendikti-Saintek yang membatasi kebebasan dosen untuk menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan bahwa kebebasan berkumpul dan berserikat adalah hak yang dijamin konstitusi, termasuk hak dosen untuk bersuara. Sementara itu, Togar M. Simatupang, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemdikti-Saintek, menjelaskan bahwa pembayaran tukin untuk dosen ASN pada periode 2020 hingga 2024 tidak bisa dirapel, karena pada periode tersebut tukin tidak dianggarkan. Namun, tukin untuk tahun 2025 sudah dianggarkan sebesar 2,5 triliun rupiah dan sedang dalam proses pembayaran. Terima kasih.